Mas, konten kreator yo. Syuting nopo rek omah iki? Apik lho iki. Mek saeman. Yo. Nah, akhirnya dapat kesempatan syuting. Ya, bersama saya Rianto di channel Real Estate Indonesia. Sekarang kita mau syuting rumah yang keren banget nih. Di sini ya. Tuh, kelihatan dari atas sampai bawah ya. Ini lokasinya di Surabaya Barat, tapi nggak barat-barat banget karena lebih dekat ke area pusat kota. Oh iya, subscribe dulu channel Real Estate Indonesia. Nyalain tombol loncengnya tuh. Jadi tahu kalau ada notifikasi video terbaru dari kami. Dan siapa tahu mau beli rumah buat kamu, buat saudara, buat siapapun. Like, komen, dan subscribe juga ya. Rumahnya keren kan ya? Nih, modelnya seperti ini. Di video sebelumnya kalau kalian pernah lihat, itu mirip-mirip, tapi ada bedanya. Nah, mau tahu bedanya? Tonton tuh video sebelumnya. Ini untuk fasadnya, modelnya sama, tapi ada sedikit perbedaan di sekitaran tuh, perkayuannya. Tapi untuk atapnya, kurang lebih sama. Dia pakai model atap yang pelana, buangan depan, dan buangan belakang. Di sampingnya juga ada cor-coran, sehingga ini bisa untuk maintenance ataupun naruh semacam outdoor AC atau apa istilahnya kompresor AC bisa dimanfaatkan. Di bagian belakangnya tetap dong penting ada bukaan. Yuk geser lagi ke bagian yang sedikit lebih dalam. Di sini ada satu area carport. Area carportnya termasuk lebih lega. Di sini ukurannya 4 meter, hampir 4 meter ya, kurang mungkin 10 atau 20 cm. Karena di sebelah sininya ada bagian taman dan tamannya kurang lebih di 2 meteran, nggak sampai 2 meter, kurang dikit juga. Karena kerap potong itu tuh ada bata-bata. Dan untuk tamannya ini yang sini kita kelola, tapi untuk yang bagian depan ini sebagian developer yang mengelola. Dan bisa ditanami ya yang simpel-simpel seperti ini aja, seperti lili air mancur dan juga pakis Brasil. Untuk areanya di depan ini bisa dipakai untuk tong sampah. Dan di situ ada meteran untuk air. Nah, carportnya sendiri lumayan akhirnya dapat yang termasuk lega, bisa untuk satu mobil dan juga beberapa sepeda motor. Lebarnya sih 4 ya, tapi dari situ sampai bagian depan itu bisa 6 meteran bahkan lebih ya. Jadi kalau kamu punya mobil yang besar, masih muat harusnya ya. Untuk bagian atapnya nih, dia ditutup pakai kanopi dan ini pakai besi holonya, framenya gede banget nih. Tebel-tebel. Untuk bagian tengahnya juga tetap pakai holo, tapi dia nggak terlalu gede. Zaman sekarang nih ya, memanfaatkan area depan, karena kan nggak boleh bangunan sampai depan. Jadi dimanfaatkan seperti ini. Ini adalah service area, jadi bukan di belakang ya, tapi di bagian depan. Tapi kan ini bukan bangunan, karena nggak ada full dinding dan ada atap-atapnya gini. Tapi kalau takut kehujanan, bisalah dikasih kanopi yang sliding. Tapi di sini-sininya tetap masih ada sirkulasi udara. Mau lebih aman lagi, bisa pakai kaca sampai atas, atau kaca yang geseran bukaannya. Jadi bagian sini, kalau mau ada mesin cuci di sebelah sini mungkin ya, atau di sebelah situ juga oke, itu masih aman. Nah, untuk ke area bagian dalam, bisa lewat sini, tapi ini servis dapur maksudnya, untuk area dapur. Bisa lewat depan, bisa lewat pintu yang utama. 2 meter x 2 meter, dapat pintu. Nah, masuk ke bagian yang lebih dalam, tapi masih di depan. Ini untuk bagian fasad, bagian bawah ya. Di sini nggak terlalu banyak pewarnaan juga, nuansa perkayuan, warna kusen yang abu-abu, bukan gelap ya. Tapi untuk bagian dindingnya, dia pakai warna terang dengan motif kamprot. Kamprotnya modern nih, bukan diceprot gitu, tapi pakai kompresor. Jadinya rapi banget gitu ya. Dan kesannya naturalnya dapat banget. Perjendelaan juga dia termasuk lumayan banyak ya. Jadi dari bawah sampai ke atas ya nggak sampai floor to ceiling juga, tapi termasuk tinggi dan akhirnya pencahayaan di dalam harusnya bagus. Mau cek ke bagian dalamnya. Yaudah yuk. Halo, ini dia bagian dalam rumahnya. Wih, langsung kerasa rumah kompak, rumah yang hangat, terkesan, wah ini pengen cepet-cepet pulang nih. Karena ini rumahnya memang asik banget untuk keluarga kecil. Tapi yang ini nanti kita bahasnya. Saya pengen bahas dulu untuk area sini. Karena ini menarik. Yuk geser yuk. Nih, yang ini yang saya maksud. Ini yang menarik karena jarang-jarang nih. Jadi ini adalah area untuk memasak, nyambung dengan area tadi, tuh, service area. Dan kalaupun ada tamu, ini bisa ditutup kok. Pakai pintu kaca yang sliding gitu. Kasih semacam kayak kaca-kaca es gitu, jadinya nggak terlalu
tembus pandang dari arah sana, tapi tetap terang. Dapurnya simpel aja seperti ini. Jadi sekitar hampir 2 meter kali 2 meter ya, potong bata aja. Mungkin sekitar 10 cm, karena bagi dua kan. Dan simpel juga untuk tempat barang-barangnya di bawah ada, di atas juga ada. Mau di atasnya lagi, bisa lumayan sedikit lah ya. Di sini juga bisa sih untuk bagian atasnya. Lumayan, simpel aja. Buat masak sih harusnya oke ya. Masak keluarga, kecuali buat catering. Pasti kurang. Yuk, sekarang geser ke bagian utama di rumah ini. Ini adalah ruang tamunya, tapi nyambung dengan ruang makan, ruang keluarga. Lebarnya sekitar 4 meteran, panjangnya kalau sampai tembok sini 4 meter setengahan, tapi kalau sampai ujung jendela yang situ, itu bisa sampai 5 meter. Termasuk oke lah ya untuk rumah kompleks seperti ini. Di sini tuh pertama masuk tadi langsung kerasa lega banget ruangannya. Setelah dipikir-pikir, ternyata ini loh, nih, kaca-kaca ini memanjang, itu membuat kesan bahwa ada ruangan di sebelah sana lagi. Nah, untuk area sini juga, ini bisa semacam kayak ya dapur kering gitu lah ya. Tapi, oh betul, sudah ready. Colokannya jadi kalau kita mau bikin jus, naruh microwave atau air fryer, bisa banget di sini. Dan langsung disajikan untuk makannya di meja makan sini. Kompak lah ya, karena tadi itu kan dapurnya di sebelah sana tuh. Jadinya nggak terlalu ganggu. Ini istilahnya dapur keringnya. Serius, dari tadi tuh masih mikir, kenapa kok rumah ini kerasa nyaman banget ya? Selain perkayuan tadi, ternyata perlampuannya juga, dia pakai ambience yang warm. Jadi benar-benar hangat. Ini nggak ada lampu besar loh ya, semuanya pakai model-model spotlight gini dan berwarnanya kekuningan. Termasuk untuk area sini, ambience LED stripnya juga. Cakep sih, bisa jadi inspirasi, biar terasa hangat terus. Geser area sini, ini di sini sebenarnya ada area ya perlu gak perlu sih, tapi termasuk oke lah kalau bisa buat naruh di sini, naruh majalah atau mungkin ambalan-ambalan modelnya yang terbuka buat naruh lukisan-lukisan, gambar juga termasuk oke. Dan pentingnya begini, garis-garis ini mengkamuflasekan ruangan ini tinggi, padahal nggak terlalu tinggi sih, sekitar mungkin 3 meteran. Di sini ada satu area tangga, tapi di bagian bawahnya bisa kita manfaatkan untuk nih kayak gini, ruang berias agak atas lagi ya, kecuali pendek. Ada kacanya, ada wastafelnya, simple aja, kecil kayak gini, yang penting bisa buat cuci tangan, bukan cuci mobil. Di area bawah tangga, ada storage juga, lumayan walaupun sedikit buat naruh kayak sapu dan perlengkapan bersih-bersih. Di sininya baru ada kamar mandi. Kamar mandinya termasuk cukupan lah ya, sekitar 1,1 atau 1,2 ya, ini bersih ya. Untuk panjangnya juga sama, kurang lebih di sekitar ya 150-an. Yuk geser lagi ke kamar pertama di rumah ini. Jadi di bawah ini, walaupun rumah lebar 6x12, tapi tetap bisa dapat kamar tidur di bawah. Nih, kamar tidurnya lebar sekitar 2,5 meter kali 3 meter. Masih oke lah ya, untuk kamar anak atau mungkin kamar tamu, masih oke. Dan pemandangan juga, sorry, ini hanya untuk show unit. Pemandangannya bisa sampai bonus ke belakang. Karena aslinya ya mentok segini. Jadi pemandangannya dari sini aja untuk ke taman bagian belakang. Di sini memang tidak ada tempat tidur karena ini peruntukan ruang kerja, ini hanya show unit ya. Tapi benar-benar ini bisa jadi kamar tidur. Simpel aja sih. Tuh. Di sini cuma ada meja memanjang kayak gini. Mau tambahin lagi meja lainnya atau bahkan kursi-kursi masih oke. Yuk geser ke bagian belakang. Ini yang cakep nih. Di area sini. Tuh, di sini pakai ornamen perkayuan. Ada yang nyolek-nyolek. Perkayuan seperti ini, kesan hangat dan berasa banget kayak di kafe. Sambil duduk-duduk begini, sore hari, ngeteh. Ini siang bolong loh ya. Sekitar mungkin hampir jam 11-an apa, hampir jam 12. Tapi nggak panas, ketutupan sama tembok-tembok yang tinggi. Batasnya sampai sini ya, tuh, untuk rumah aslinya. Tapi karena show unit, dapat bonus sampai belakang. Untuk area sini ini benar-benar bisa dimanfaatkan untuk apapun. Tadi kan dari sini ke sini ya, sekitar ya hampir 4 meter ya. Dan di sini bisa buat tanaman yang benar-benar hidup ya, bukan cuma bohong-bohongan. Karena ini area terbuka. Di bawahnya ini ada semacam got atau bak kontrol ya. Jadi tanamannya agak ke sini aja dan bukan tanaman yang gede-gede. Untuk area sini juga bisa dieksplor lagi. Mau ditutup pakai kanopi sebagian juga masih oke ya. Dibuat kamar lagi, enggak ya kayaknya, lebih cocok buat ruang healing aja. Lanjut, kita ke lantai 2 ya. Mau ke lantai 2, ketemu dulu satu area tangga
Dan ini keren, tangga ini lebarnya benar-benar clear, 1 meter. Nggak termasuk ini ya, jadi kalau tambah ini ya 1,20 m. Dan jarak setiap anak tangganya cuma 15,5 cm. Jadi untuk orang tua atau anak-anak, ini enak sih untuk setiap pijakan-pijakannya. Yuk lanjut lagi, di sini ada railingnya, dia pakai besi, kalau ini kan tembok ya. Ini railingnya besi, pakai besi yang modelnya silinder gini, dan besi plat, tebal banget, kokoh. Hampir ke lantai 2 dan ini dia lantai 2-nya. Dapat area lebarnya sekitar 90 cm, ya potong bata. Aslinya 1 meter ya. Dan untuk panjangnya dari ujung ke ujung ini harusnya 5 meter, tapi karena potong bata jadi sekitar panjang bersihnya 4,8-an aja. Terangnya nih, terang banget kan? Dan yang ini tuh, ini bisa dibuka walaupun bukanya cuma geser doang, tapi lumayan dapat sirkulasi udara. Mantap kan? Oke, lanjut kita ke kamar kedua di rumah ini. Tapi kamar pertama di lantai 2. Ini dia sekitar 3,5 atau 3,2 lah ya lebar bersihnya untuk panjang bersihnya, dan lebar bersihnya sekitar ya hampir 4 meteran ya. Termasuk oke untuk kamar di lantai 2 dan bisa dijadikan sebagai master bedroom. Enaknya kamar 4 kali 3,5 adalah seperti ini. Untuk area sini bisa untuk kita sebenarnya area rias, dan ada tempat-tempat penyimpanan juga, cuman tinggal dikasih kaca. Tapi ini buat kerja sebetulnya, karena untuk area riasnya nanti kita lihat di sebelah situ. Kita bahas yang ini dulu. Untuk tempat tidurnya harusnya bisa muat untuk bahkan ukuran yang 2 meter kali 2 meter ya. Cuman sedikit berkurang tuh nanti di situ untuk bedside table-nya. Tapi termasuk oke lah, 180 kali 2 meter ini. Nih, untuk area jendelanya tuh. Ini jendelanya bisa dibuka ya. Untuk yang bagian atas aja tapi kanan kiri, yang bawahnya enggak. Tapi pencahayaannya jadinya oke, sirkulasi udara juga oke untuk area kamar ini. Tutup dulu deh. Area sini oke sebetulnya untuk kita ya berias, mungkin sambil kerja juga sedikit. Tapi kalau untuk berdua, suami istri nih ceritanya, lemarinya pasti kurang kalau segini. Maka habiskan aja sampai sini untuk lemari, untuk area berias dan kerja di tempat yang tadi itu. Tapi ini juga termasuk oke lah kalau pakaiannya nggak banyak suami istri. Dan ornamen-ornamen seperti anyam-anyaman ini sekilas asli ya, tapi ini plastik, rotan-rotannya. Unik lah zaman sekarang, tinggal cari di itit, kayak sensor tapi kok dilanjut. Ini tempat penyimpanannya untuk pakaian yang digantung dan juga yang dilipat. Pasti kurang sih suami istri. Lanjut yuk ke kamar berikutnya, yaitu kamar mandi. Ini kamar mandinya termasuk oke. Jadi posisinya dia memanjang ke belakang. Lebarnya ini 1 meter, bersih ya 1 meternya. Dan untuk panjangnya ini 2 meter 30. Ya mungkin kalau sama bata 2,5 meter. Tapi 2,30 meter itu bersihnya. Termasuk oke, bisa untuk setoran tunai di sini. Dan dindingnya juga udah full, dia pakai keramik. Ukurannya ini 30 kali 30. Untuk tempat penyimpanan peralatan mandi ada di sini. Untuk shower nanti di sebelah sini. Tuh dia pakai yang model tanam. Mantap lah ya. Nah, di area luarnya sini ada satu area wastafel, agak gede sih, tapi termasuk oke, karena nggak mengganggu. Untuk kita cuci tangan habis pup, untuk berias juga lengkap dengan cerminnya. Dan ini nih bisa diakalin. Jadi dia pakai homogeneous style, tapi dalam rangkanya itu pakai besi holo. Ada tempat buat nyimpan juga. Dan nih, di sini nih, kita bisa lihat pemandangan, ngintip pemandangan tuh, taman yang di bagian belakang tadi. Dan ini bisa dibuka ya jendelanya ya. Kalau yang bawahnya enggak. Mau lebih aman, dikasih railing lagi lah. Takut ada anak-anak yang mungkin sesuatu nanti berat, kan bahaya. Untuk lorong ini juga termasuk oke kok. Jadi 2 meteran kali 2 meteran, bisa lah kalau mau naruh di sini semacam meja kecil buat kita duduk-duduk santai sambil ngeliat pemandangan. Cakep ya. Lanjut kamar ketiga. Nih, kamar ini lebarnya sekitar 3,5 dan panjangnya ini 2,30 meter ya. Ini bersih ya, ukuran bersihnya. Kamar ini, selain secakep ini, dapat bonus tuh. Pemandangan, salah bukanya ke sini. Pemandangan juga tembus. Tadi kan di lorong ya. Ini juga tuh bisa say hello untuk mungkin keluarga yang lagi duduk-duduk, lagi nyantuy-nyantuy di bawah. Walaupun kamarnya termasuk lebar ya, tapi tetap perlu memanfaatkan setiap jengkal area. Kayak gini nih, tuh. Ada tempat untuk nyimpen barang-barang di bagian bawah tempat tidur. Jadi ya mungkin kayak spray-spray atau mungkin
bantal-bantal yang mau diganti, taruhnya di bawah. Dan untuk area perkayuan tetap dapat nuansanya dari mulai sini, ketutup sampai sini. Jadinya hangat kalau tidur ya. Untuk area sini juga, tapi mejanya ini termasuk lebar ya. Dari ujung sini sampai ujung sini. Jadi duduk di sini, oh nggak bisa sih, tetap harus pakai kursi ya. Ada kaca-kaca juga, bisa buat ya mengesankan bahwa ruangan ini kayaknya luas banget gitu. Di atas juga bisa jadi semacam ambalan, nyambung ke area yang sebelah sana. Mantap sih ya. Di bawah juga bisa buat tempat penyimpanan ternyata. Kalau pakaiannya di sini, karena kan untuk anak-anak harusnya ya nggak terlalu banyak lah ya pakaiannya. Untuk yang digantung, untuk yang dilipat juga bisa taruh sini. Yang di atas masih bisa buat naruh barang. Tapi ya agak susah sih ya. Mentok cuma segitu doang. Rumah ini beneran nyaman loh ya. Dan nggak bisa jangka panjang menikmatinya kalau kita nggak beli rumahnya. Kalau kita beli rumahnya, menikmatinya bisa buat jangka panjang. Hubungi Rianto untuk punya rumah ini. Sampai ketemu.